Halo semuanya, balik lagi sama gue nih, Fadil, dengan kawan gue nih, Rais. Halo. Anjas. Nih, kali ini kita udah di part 2 nih, Is. Ya nggak sih, udah di part akhir, dimana di part 2 ini gue akan ngembangin diskusi gue dengan Rais ini secara lebih dalam nih. Iya. Lebih terkhusus gimana sih jurusan kedokteran itu. Nah, padahal mungkin teman-teman yang belum nonton nih video gue sama Rais part 1, mungkin boleh tonton dulu kali ya. Boleh. Di sini Takutnya nih. gak nyambung nanti. Iya, di sini nih. Iya. Di sini apa di sini sih? Nggak tahu sih. Gue belum pernah nyoba. Pokoknya kalau nggak di sini, ya di sini dicek aja lah. Iya, cek aja. Dicek aja di situ part satunya, biar kalian tuh tahu dulu nih sebelumnya seperti apa, biar kita enak nih lanjutin diskusinya gitu. Betul banget. Nice. Ngomongin diskusi kita yang gue pengen bawa ke ranah yang lebih dalam gini kan, mengenai jurusan kedokteran nih, jurusan yang lu tekuni lah sampai lu kemarin Semnas ya bahasanya. Semhas, seminar hasil. Oh, bukan nasional. Seminar nasional. Semhas. Oke, nah makanya gue pengen tahu nih, Riz, sebenarnya gambaran real lu tuh seperti apa sih di kampus? Khususnya lu waktu di jurusan kedokteran ini ya, itu gimana sih? Boleh cerita dari umumnya aja dulu kali ya. Boleh, Jadi dari umum matkul-matkulnya misalnya. Boleh. Kalau di kedokteran itu dia sistemnya per blok. Ya, Sistemnya blok ya? Blok. Jadi gua nggak tahu nih, ini sama di semua kedokteran di Indonesia apa enggak? Tapi kalau si Mareta yang sebelumnya juga udah pernah gue tag video sama dia juga sama sih Sama. blog juga. Nah iya, mungkin bisa lihat ya di video itu juga. Ini mungkin lebih jelas lagi nih dari gua. Oke. Jadi sistemnya per blok. Misalnya lu ngomongin tentang pernapasan, ada namanya blok respiratori. Respi. Terus blok pencernaan, misalnya gastrointestinal, ya. Nah itu blok-bloknya tuh sampai akhir. Bahkan ada juga blok tentang kemasyarakatan, misalnya kedokteran keluarga, Ada tuh kedokteran komunitas gitu ada. Nah itu bisa di akhir-akhir. Nah habis itu buat semester-semesternya itu kalau di YARSI itu di kurikulum gua itu sampai 7 semester doang. Jadi 3,5 tahun. Terus. Nah kalau dulu kan kalau nggak salah 4 tahun ya. Nah sekarang udah 3,5, jadi lebih cepat. Walaupun nanti koas lagi 2 tahun lagi, belum nanti Ya, internship gitu. Ujung-ujungnya beda sedikit lah ya. Iya. Sebenarnya hasil akhirnya. Terus. Nah habis itu buat pembagian, misalnya nih udah ngambil matkul penapasan nih, nanti ada bagian-bagian yang pelajarin, misalnya bagian histologi. Nah histologi itu kayak gambaran-gambaran mikroskop yang kecil-kecil gitu, jaringan-jaringan. Nanti ada anatomi, itu yang gue seneng tuh. Itu gambaran besarnya organ-organ, kepala, hati, jantung gitu-gitu dah. Nah habis itu ada parasit tuh kayak cacing. Oh, lu belajar cacing juga? Cacing pita. Cacing pita, Cacing tanah ada nggak? Ada juga. Ada helmin pokoknya dah, baca bahasanya tuh helmin. Oh, orang ini kali ya, kalau anak kecil kali ya main tanah dimakan gitu. Itu kan ada bisa, tuh. ada Gua kira nggak penyakitnya ada. macam-macam. Katanya nyamuk juga ya. Nyamuk ada, DBD, malaria gitu-gitu kan. Macam-macam dah, ada debu kasur tuh juga ada, debu rumah. Debu kasur. Iya. Tungau-tungauan tuh namanya. Macam-macam dah, gue tapi lupa tuh. Kayak udah lupa. Kebersihan gitu ya. Iya. Nanti kan ada kayak ngatur-ngatur di masyarakat kayak fogging itu kan kedokteran juga ada tuh. Oh, cairan-cairannya. Itu dia ngaruh di situ ya? Iya. Cairannya berapa persen, yang ampuh yang mana. Itu dia terlibat juga. Terlibat juga itu. Nanti mungkin masuknya habis setelah di sarjana ini nanti ngambil S2 paling. Atau enggak ya pokoknya ke IKM deh, kesehatan masyarakat. Kalau yang kayak mau ngambil bedah gitu-gitu kan itu mata, kulit itu kan spesialis kenanya. Sekolah lagi 4 tahun gitu. Nah habis itu parasit udah, terus ada
Mikro ada. Mikro tuh apa tuh? Mikro tuh kayak bakteri-bakteri. Bakteri-bakteri itu dipelajarin kayak protozoa gitu-gitu dah. Membelah waktu diri, SMA gitu-gitu pernah ada? deh. Belah-belah diri gitu. Belah-belah diri itu miosis tuh. Kalau lu masih inget tuh ada tuh. Itu juga. Mikro. Terus sediaan pembiakan. Jadi bakteri itu di ternak. Dikembangin ya. Iya. Gitu. Terus Habis itu ada lagi apa ya? Parasit, mikro, terus ya macam-macam deh. kalau yang di lab, yang mayat-mayat itu apa tuh? Itu anatomi tuh. Itu anatomi. Itu emang harus pakai mayat asli atau gimana tuh? Nah, harus pakai mayat asli soalnya kalau kagak mayat asli nanti gambarnya kebagusan. Misalnya lu kan ada juga tuh yang manekin kayak patung mata atau enggak patung jantung yang dibongkar bisa mainan kayak gitu, bisa ada main kayak gitu. Kayak puzzle gitu. Iya. Nah, itu ada juga, cuman itu buat mempermudah aja. Nanti kan kalau lu operasi bukan si puzzle itu. Langsung badan orang. Yang udah bentukannya kayak apa gak tahu kan. Apalagi kalau misalnya kecelakaan, itu kan bentukannya udah nggak tahu lagi tuh. Ya kan? Iya. Jadi harus pakai yang itu mayat asli. Tapi karena mayat asli itu jadi seru gitu. Ngeri gak sih lu? Kali aja kan lu mikir aneh-aneh, hidup lagi. Iya. Sebenarnya Atau gimana? Apa lu bismillah dulu nih sebelum lu bedah? kayak awal-awal tuh ngiranya kayak nggak sopan gitu loh. Iya, soalnya kan gimana ya namanya? Iya. Dulu punya nyawa nih, ya kan? Terus ya walaupun mungkin disumbangin kan tubuhnya, tapi kayak duh gak enak gak sih? Apalagi kan yang gua tahu juga yang lu sempat juga spill kan, ditutupin mukanya kan. Iya. Kayak gitu-gitu ya. Nah, mungkin belum tahu nih kalau mayat tadi. Jadi kalau di Yarsi itu ada yang nyumbangin badannya gitu kalau udah meninggal. Jadi dia disumbangin buat apa namanya? Kita belajar gitu kan. Ada juga yang mayatnya dari UI itu ada juga Dari dapat, UI? Mayat UI? Kalau nggak salah beli atau beli. disumbangin apa gimana, gue lupa. Nah gitu ada juga. Nah tapi awal-awal kayak aduh gimana ya, gak enakan gitu loh. Ini kan orang juga apa gimana, apalagi kalau dulu tuh sebenarnya kita nggak tahu itu kayak orang beneran, mikirnya kayak paling ini replikaan doang gitu kan. Tapi mirip banget gitu ya. Ternyata pas dikasih tahu ini mayat beneran gitu. Soalnya kan bentukannya juga udah coklat banget tuh. Iya, udah formalin banget ya. Misalnya formalin semua tuh. Terus lu kalau pakai mayat gitu lu lebih enak buat pelajarinya atau gimana sih? Iya, lebih enak soalnya lebih lengkap. Maksudnya lebih dan Sesuai lebih detail. gitu ya? Sesuai. Kadang ada yang nggak sesuai. Ada yang nggak sesuai? Ada yang nggak sesuai. Jadi ini kebalik, misalnya hati kan di sebelah sini. Mau di situ Sebelah kanan. salah kali lu. Bener. Oh, Anak FKJ. ngetes. Hati di sini nih. Nah, ada yang hatinya kebalik di sini. Kok bisa? Tapi dia masih hidup dengan normal. Masih hidup. Itu ada tuh kalau nggak salah sediaannya di UI. Tapi itu disumbangin. Apa gimana? Itu kalau nggak salah di UI-nya adanya. Tapi Oh, kalau mayatnya di Yarsi, UI. Bisa gitu ya? Iya. Kalau itu apa namanya itu? Kalau salah tempat gitu. Itu kalau kelainannya nggak ada sih. Soalnya Nggak ada itu namanya. jarang banget. Bener-bener langka banget. Bisa Bayangin aja jantung lu misalnya tadinya di kiri sini kan. Mana coba liatin dulu dong, nggak kelihatan. Iya kan? Nah ini jadi sini. Oh, Ada iya. tuh. Gue juga baru tahu pas belajar anak. Jadi dosennya bilang kayak gitu. Sebegitu ya? Nah itu anak tuh. Makanya gue serunya di anak sih. Gue suka. Makanya lu kayak gitu ya, makanya lu emang demen banget karena lu ngeliat langsung wujudnya. Iya. Apalagi bisa lu jogetin ya. Iya. Gue jogetin nih kayak gini-gini. Itu kan buat ngeredam stres aja kan. Oh, ngeredam Orang- stres. Orang kan banyak apalannya cuy. Iya. Jadi kan ya kita mah asik-asik aja habis kuliah ya kan. Oke. Diomel-omelin lah segala macem. Nah, tadi kan lu cerita banyak nih gambaran lu kan dari sistem blok, ada anatomi, mikro, sampai lu cacing-cacingan, ya kan? Pokoknya kompleks lah gambaran lu di kampus kan kayak gimana tuh pelajaran yang lu matkul-matkulnya lah gitu kan. Iya. Nah,
Cuma sesuatu yang baru apa sih yang lu dapetin? Kan kalau kayak lu misalkan anatomi kan mungkin sedikit-sedikit dulu di SMA udah pernah. Cuma mungkin bedanya yang barunya kan kayak lu dengan mayat asli gitu. Tapi ada nggak sih yang lu sesuatu paling baru banget lu temuin gitu loh di kampus selain lu bisa langsung lihat mayat? Itu apa tuh? Kalau sesuatu yang baru tuh paling banyak di skill lab namanya. Skill lab tuh ngapain? Skill lab tuh jadi kita langsung peragain gimana kalau kita udah jadi dokter nanti. Misalnya, lu tau nggak sih yang alat yang ditempel-tempel di sini tuh kalau stetoskop. Iya stetoskop, ya itu juga langsung ke paru-paru itu kan buat kita dengar suaranya tuh macam-macam, ada sonor, hipersonor dan segala macam kan. Ada gini, cetak, Terus itu nggak ada. Nah, habis itu kayak ada juga yang ditempelin sini Dil, yang EKG itu namanya. Oh iya tahu, yang buat jantung ya? Iya, nah itu kan itu macam-macam tuh, ada lead 1 sampai lead 4 itu kan gitu. nempel gitu ya? Ada tempatnya juga, nggak sembarang asal gini. Ada yang sini gitu. Nah itu belajar juga. Yang apa? Yang kalau di film-film tuh yang gini-gini. Oh yang ada bunyi-bunyinya gitu ya? Nah itu susah tuh. Susah. Soalnya kita ngelihat normal gak ini? Kalau normal tuh ada gelombang PQRST. Jadi kayak gini set. Udah kayak ini. Satunya tinggi. Gambar gitu. kotak ya kalau lagi SBM. Iya tuh kubus gitu kan. Oh iya. Nah kayak gitu. Itu susah parah tuh. Berarti lu kayak baca chord ya kalau di gitar ya? Iya kayak gitulah. Kayak gitu-gitu. Tapi ada yang. Tapi kalau yang tanda-tanda kan ada yang 90, 95 tuh yang di pojok kiri. Nah itu buat apa tuh? Itu misalnya kayak ada ini setahu gue sih ya. Kayak saturasinya itu, saturasi oksigen. Oh, oksigennya. Kayak misalnya kita di pandemi Covid gini kan. Itu kan kurang dari 95 udah agak normal kan. Ya, kalau bisa sih di atas 85 lah ya. Iya. Atau enggak kalau sekarang udah canggih tuh ada alat yang di sini doang tuh. Kalau dulu kan harus pakai inilah alat yang gede tuh yang layar monitor. Kalau ini udah ada yang di sini doang. Mungkin lah yang monitor. Taruh di sini. Aduh. Terus Gitu. ada ingat tuh. Nah, alat-alat anehnya apa sih kalau di kedokteran? Banyak. Ada yang aneh-aneh. Tensimeter juga yang di sini tuh. Ya itu kan udah banyak tuh sekarang yang otomatis. Iya, terus CT scan yang buat apa? Gambaran apa namanya? Tubuh radiologi, CT scan, MRI, foto ronsen tuh. Sampai lu nyuntik-nyuntik juga ya? Nah, itu tuh pengalaman baru gua, nyuntik-nyuntik kayak ngelihatnya kan, bahkan gue udah sunat cuy, nyunat orang maksudnya. Sunat mah pasti. Tapi gue udah nyunat orang. Disunat apa deh? Kagak deh. Udah gue disunat sama bokap gue. Enak kan jadinya, nanti gue kalau punya anak juga gue tinggal nyunat sendiri gitu. Lo habisin ya? Jangan dong. Kasihan gue. Aduh. Gitu. Oh iya lu nyunatin orang? Siapa dapat aja gue. yang Ada sunat massal. Sunat massal. Lu kayak volunteer gitu? Iya, baksos kenanya. Dibayar. Ih, lu nggak salah gunting tuh? Alhamdulillah sih enggak. Dijahit. Ih. Dijahitnya ada jam-jamnya. Ada Jam 12, jam 8 gitu-gitu. Ada tekniknya nggak? Ada. Coba tekniknya gimana? Sekarang mati. Nggak ada videonya nggak? Bisa gue tampilin. Tapi ya itu orang kan gak enak juga. Enggak, maksud gue kan lu biasanya kan kayak di apa sih namanya, gabus apa di mana sih kalau latihan ada gua ada nanti mungkin bisa gue buat ujian, tampilin iya, kali ya, boleh. Gimana bentukannya jam 12 terus nyuntik orang ya gitu sih, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasyid Amin. Di sini saya akan melakukan sirkumsisi. Apakah bersedia? Indikasi dilakukan sirkumsisi untuk kesehatan dan dalam agama Islam merupakan kewajiban. Kontraindikasi sirkumsisi jika ostium urethra extremumnya berada di bawah atas atau di bawah. Saya akan duduk di sebelah kiri pasien, lalu saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini ada gunting tajam tumpul bengkok, pinset, klem bengkok, klem lurus berjumlah 3 buah, spuit berisi lidokain, jarum dan benang, kaset steril, kapas steril, povidone iodin, alkohol, NaCl. Lalu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Kemudian saya akan melakukan tindakan aseptik dengan povidone iodin dari pangkal sampai ke ujung.
lalu dilanjutkan dengan alkohol dari pangkal sampai ke ujung. Setelah itu saya akan memakaikan handuk steril. Setelah itu saya akan melakukan anestesi lokal dengan lidokain, aspirasi masukkan, lalu lateral kanan aspirasi masukkan, lateral kiri aspirasi masukkan, lalu ujung penis aspirasi lalu masukkan. Setelah itu saya akan memijat-mijat, lalu saya akan mengecek baalnya apakah sudah baal apa belum. Baik, jika sudah baal, setelah itu saya akan menarik preputium. Saya akan membersihkan smegmanya. Baik, setelah itu saya akan menggunting pukul 12. Saya sudah digunting. Setelah itu saya akan menggunting dari tepi pukul 6 sejajar frenulum melingkar ke kanan ke arah jam 12. Lanjutkan yang sebelah kiri. Baik, setelah itu saya akan menjepit tali tahanan dengan klem. Setelah itu saya akan menjahit jam ke-12. Skill lab itu yang paling kayak Yang paling ngaruh di kehidupan nyata kali ya. wawancara juga, wawancara Wawancara. sama pasien, anamnesis. Itu kalau ada tekniknya juga. ada, misalnya lu kena kanker nih, kan nggak mungkin kita kayak bapak kena kanker gitu, nggak mungkin dong. Ada ice breakingnya dulu cuy. Kanker nih. Iya. Oh saya kenapa kanker gitu, nggak mungkin.
Terus Nggak apa? mungkin. Contohnya gimana? Atau nggak misalnya Contohnya. atau enggak misalnya HIV nih. HIV kan susah nanyainnya, maksudnya kita nanyain dia sering apa? Bisa yang ngaku atau enggak kan juga nggak bisa ketahuan nih. Biasanya kan mungkin gara-gara seks bebas gitu-gitu kan. Nggak mungkin kan kita bapak seksnya gitu-gitu kan, nggak mungkin kan. Contohnya Maksudnya misalkan orang demam berdarah atau tipes itu gimana nanya? demam berdarah misalnya Karena nyamuk di mana? Nggak mungkin ya. kalau malaria nih misalnya malaria bepergian nggak, soalnya kan malaria tuh kan ada di daerah-daerah yang endemis gitu kan. Nah macem-macem, atau enggak kalau DBD demamnya dari kapan gitu-gitu. Soalnya demam nggak mesti DBD, demam banyak. Itu buat permulaannya aja kali ya. Wawancara juga itu. Gitu. Itu sih hal yang gue dapet yang baru. Oke. Menarik nih dokter. Terus pengalaman seru lu apa sih? Kan lu tadi bilang mayat. Mungkin salah satunya lu joget-joget. Iya. Itu seru sih. Itu kan seru tuh menurut Udah gua. penat banget ya kan, langsung joget-joget. Terus ada lagi gak sih yang seru selama ini? Katanya lu juga ini nih punya mitos-mitos horor-horor tanda kutip nih. Iya. Karena kan ya gimana namanya juga bersentuhan dengan mayat gitu kan. Apalagi kan kalau cerita-cerita masyarakat kan katanya kalau kayak ambulan aja ada kan. Terus kayak di rumah sakit, terus di kamar mayat gitu kan. Apalagi lu nih yang emang pengeksekutor gitu kan, belajar langsung depan mayat. Itu lo ada nggak tuh pengalamannya? Nah, gue sempet denger nih dari temen gue kan. Misalnya satu angkatan lo berarti. Satu angkatan. Nah, kita kan kalau belajar anatomi itu kan mayatnya divideoin kan, mau gak mau. Oh iya di video. Jadi misalnya ini Itu di arteri storein arteri. gitu? Apa buat belajar kita sendiri? Buat belajar sendiri, aslinya nggak boleh divideoin aslinya. Oh asli nggak boleh. Tapi Tapi nanti gue bakal tampilin cuplikan-cuplikannya. Iya, cuplikan-cuplikan contoh-contoh video. Ya ini bukannya meremehkan mayat atau misalkan membuat ketakutan, serem atau gimana ya. Jadi seorang dokter gitu kan belajar seperti itu. Tapi ya memang itu harus dilakuin karena ya apalagi kalau misalkan kayak korban kecelakaan yang sampai hancur dan lain sebagainya perlu autopsi kan harus nanganin langsung dong. Nggak mungkin nggak mau gue. Iya, nggak bisa pilih-pilih. Nah, nanti bakal gue tampilin juga mungkin ya dimohon kedewasaannya aja lah kalau misalkan kalian yang masih di bawah umur 17 tahun ya kalau bisa kalau misalkan memang takut ya gue udah spoilerin dari sekarang nih yang ditonton gitu kan. Soalnya kan ya mungkin nggak semua orang tuh bisa buat ngeliat hal seperti itu gitu. Nah itu waktu videoin itu ada yang bilang kalau misalnya kita ngevideo ini nanti tuh mayat bakal dateng gitu malam-malam. Oh iya. Di kamar kita gitu. Iya gitu. Di kosan gitu. Kalau kata teman-teman gua, tapi kan gua kan nggak bisa ngeliat kan wajahnya. Itu temen lo bisa lihat? Nggak bisa. Bisa. Ada katanya di ujung, di pojok gitu, suka gitu. Mampir gitu. Minta rokok. Diajak sebat. Gitu katanya. Oh, iya. Gitu. Terus yang seru-seru ya. Ada lagi gue ujian tadi tuh yang gue bilang apa namanya Breaking Bad News. Apaan tuh? Yang tadi tuh yang misalnya kena HIV, penyakit-penyakit yang terminal stadium akhir gitu. Itu ada yang jadi kita kan ada IRC itu bayar juga kan OP namanya, orang percobaannya. OP. Jadi kalau ujian itu Kita ngebayar orang gitu. YRC bayar orang. IRC ngebayar orang buat jadi orang percobaan yang kita periksa. Misalnya kita periksa pemeriksaan perut misalnya. Nah nanti itu orang dipegang-pegang perutnya. Oh iya. Buat diperiksa, ini ada kelainan gak nih? Gini-gini. Iya. Tapi serem juga ya. Misalkan nih contoh gue nih. Terus pegang-pegang. Oh ini kayaknya nih kayak gini nih. Iya. Takut juga nih. Misalnya ada yang ngerokok nih, ada yang ngerokok. Nah nanti kelihatan tuh sininya nanti ada cekung gitu. Oh iya. Gambarannya cekung gitu. Nah itu nanti kelihatan juga, misalnya ada orang TBC juga kelihatan juga. Tapi dia kan karena mungkin udah bisa nerima resikonya ya, jadi nggak apa-apa. Dan dia kalau orang yang takut pasti gue nggak mau karena ngeri kan pasti kepikiran lah atau apa. Dan emang dari tahun ke tahun mereka terus sih nggak ganti-ganti. Mereka terus. Iya. Emang nyari duit kayaknya. mungkin. Nah itu ada yang orang percobaannya
pas gue Breaking Bad News itu dia ada yang reaksinya misalnya gue bilang ya, bapak terkena HIV gitu kan harusnya dikasih waktu dulu buat reaksi dari pasiennya. Nah ada yang aduh gimana nih pak, gimana nih dok, aduh. Oh iya kayak gitu. Ada juga ibu-ibu misalnya kayak sedih terus diem, ada yang sampai pura-pura nangis, itu Pura-pura nangis. sampai kayak aktor. Bahkan dulu kalau kata kakak gua nyewa aktor. Oh itu nyawa aktor. Tapi sampai kan banting-banting barang gitu-gitu. tapi kan kalau aktor serem juga aktor. Nah kayak gitu anjing. Maksudnya aktor tuh kayak ya mungkin aktor yang enggak itu juga lah ya. Maksudnya enggak yang enggak terkenal juga. Ya, emang yang ya mungkin nggak tahu dah ya sih kayak gimana, cuman emang kayak gitu sampai nangisnya nangis beneran. Jadi lu sebagai Marahnya dokter harus beneran. bisa nanganin gitu ya. Soalnya nanti bahkan mungkin ada yang lebih parah kalau kita jadi dokter gitu. Banting-banting lah apa Ya, teriak-teriak ya. iya, nyala-nyalain dokter, iya gitu-gitulah. Dokter gitu dah, banyak deh. Kan banyak juga tuh kasusnya. Sama itu kata lu kalau misalkan telat terus ada yang jual masker kata lu ya. Ya, iya, itu Apa tuh? Babe sih. Babe, gimana Babe tuh? legend. Babe legend ya. Udah almarhum Babe. Berarti tribut nih buat Babe. Tribut Kapan buat Babe. meninggalnya? 2020. Tahun 2020. Tahun kemarin? Tahun kemarin. Covid bukan? Setahu gue sih bukan. Bukan ya. Itu mungkin buat teman-teman YRC nih angkatan 2017 ke bawah, 2016, Iya, 15, 14, pasti tahu 13. Babe. Pasti tahu Babe lah, dan Babe udah nggak ada ya. Jadi kayak kenangan tersendiri. Emang Babe gimana sih waktu dulu? Jadi kita kan kalau anak itu di basement. Basement bawah berarti ya? Biasanya jam 7-an tuh udah harus ngumpul tuh. 7 pagi. Mm-mm. Nah, terus? Soalnya kan sebelum anak pasti ada materi dulu kan. Materinya tuh pakai slide. Nah jadi ada ruang slide-nya, baru nanti pindah ke ruang mayat. Nah Babe tuh udah nunggu di depan aja tuh. Udah sekut banget ya. Parah. Sambil ngopi apa sambil Oh, iya? megangin. Iya sama Sambil satpam ngopi? biasanya. Samping-sampingan tuh sama satpam. Nah gitu. Udah slow banget ya? Iya, udah ke daerah basement, pasti pas buka pintu udah kelihatannya itu Babe. Nah, Udah sekut deh, Babe, iya, Babe sekut emang parah. sakit Terus- parah ya orangnya ya? mungkin kalau nggak salah sih ya, dia tuh jam 6 udah di situ buat itu, ngasih formalin gitu-gitu segala macem. Nyiapin mayat lah ya? Soalnya kan banyak banget mayatnya. Iya. Mejanya tuh ada banyak, ada 5, ada berapa gitu. Itu dia yang ngurus. Gokil yang Itu Babe. mengadakan kenangan tersendiri lah ya kalau buat kedokteran YRC ini dengan sosok Babe gitu kan. Terus kerennya Babe juga, misalnya kita mau ujian nih, dia tuh ngasih waktu buat kita, ngasih waktu tambahan. Buat? Jadi ada jam tambahan buat kita yang mau belajar lagi. Oh iya dikasih. Mm-mm. Disediain mayatnya gitu. Iya disediain. Gokil. Baik banget. Padahal dosen-dosennya udah bilang, oh, udahlah nggak usah gini-gini gitu. Biar dikit lah Tapi yang ngulang ya. Kalau, nah bener banget. Jadi makin gak dikasih malah makin banyak yang remet. Gitu. Ini, mungkin itu kali ya. Sekarang Ribut buat Babe. ribut buat Gokil sih, Babe. Mungkin kalau ada Boleh. fotonya nanti bisa gua tampilin juga ya. Bisa. Si Babe. Nah, nih kita udah mulai di penghujung nih. Sebenarnya tips dan trik dari lu apa sih? Biar lu tuh bisa yang namanya survive, lu bisa bertahan sampai sejauh ini. Karena kan kata lu tadi lu joget-jogetnya sampai pusing kan lu. ngurusin namanya ngapalin A, B, C, D, E. Itu gimana tuh? Kalau Gimana tuh? dari gua, semester awal tuh kalau bisa jangan main-main dulu. Awal-awal tuh? Awal. Penting Awal. nilai dulu lah awal-awal ya. Soalnya setahu gua tuh ya awal itu yang nentuin kita di DO apa enggak. Oh iya? Mm. Buset. Jadi semester 1, semester 2 tuh paling rawan DO. Krusial banget malah di situ. Iya. Gua kira akhir-akhir malah. Kagak. Kalau akhir-akhir tuh malah teman gua itu ada yang 2013. Oh iya. Masih belum lulus. Berarti awal-awal itu yang nentuin Awal-awal nentuin kalau dari bisa RC lu. ini bisa bertahan gak sih gitu. Iya, kalau bisa lu ambis dulu deh. Habis dulu aja ya. Ambis dulu, terus minimal itu hamin seminggu, hamin 2 minggu itu lu udah baca-baca PowerPoint-nya dosen. Oke. Terus kalau bisa mah baca textbook juga. Terus baru tuh hamin sehari atau 2 hari ngejain soal-soal itu tahun lalu kan, buat nambah wawasan soal-soal.
Habis itu kalau organisasi kata gue sih semester awal jangan dulu sih kalau kata gue. Malah jangan di awal. Nah, kalau kata gue sih ya, ini kan referensi masing-masing. Nah, kalau kata gue semester 3, semester 4 dah baru tuh banyakin organisasi. Kalau lu udah mulai seimbang belajar lu. Jangan lu tumpuk di semester awal semua nanti kena gitu. Oke. Soalnya kedokteran kan mahal juga kan kalau nambah semester. Iya, apalagi lu ya. Lagi gue makanya. Betul. Nice. Nih terakhir nih. Sebelum gue mungkin nanya satu lagi lah. Sebenarnya kalau kedokteran itu apakah prospek kerjanya cuma jadi dokter atau gimana tuh? Macam-macam sih. Macam-macam. Bisa ke tadi yang gue bilang ke masyarakat juga bisa. Nah, misalnya lu nggak mau langsung turun ngurusin pasien, ya lu bisa jadi direktur rumah sakit. Banyak juga dokter yang jadi direktur rumah sakit. Nggak mesti dari ini kan. Kalau direktur rumah sakit nggak nyuntik nggak ini? Enggak. Oh iya Dia kan yang manajemen ngatur doang berarti. Ya? Dia yang ngatur. Nah bisa atau enggak, lu mau jadi peneliti sampai profesor bisa juga. Jadi dosen juga bisa ya? Jadi dosen sambilan. Dosen kayaknya seru sih, sambil ngajarin. Lu mau jadi dosen? Kagak tahu sih, tapi kayaknya seru aja gitu kalau jadi alumni terus jadi dosen di situ juga gitu. Nah, terakhir nih. Menurut lo tempat paling sabi di IARSI khususnya kedokteran nih buat nongkrong anak kedokteran tuh di mana tuh? Kalau di IARSI sih ya khususnya. Itu di Rehan sih. Rehan tuh pasti IARSI udah tahu semua. Cuman kalau sekarang pas pandemi dia pohonnya udah ditebang tuh. Ya ampun. Tadinya ada batu. Terus atapnya juga udah hilang. Kayaknya gara-gara pandemi sih. Jadinya udah sepi juga kan IARSI kan online semua. Iya sih. Kalau lu online juga itu kalau kedokteran. Iya. Kalau prakteknya? Kalau koas ini ada yang online, ada yang masih online. Enggak, kalau lu waktu pandemi juga udah mulai masih kuliah kan waktu itu? Nah iya, online. Itu lewat Zoom. Prakteknya di Zoom? Kalau praktek belum, kan gue baru koas sekarang. Oke. Nah abis itu kalau di Rehan sih ya, itu tempat fotokopi juga. Jadi fotokopi. Lu mau beli soal tahun berapa, ada di situ semua. Soal tahun berapa, udah abang-abangnya tuh. Mau soal tahun berapa nih? Udah hafal banget dah. Yang paling sekut menunya ST sih. Yang paling murah soalnya. Paling murah, paling cepet. Langsung kayak abis kuliah sabi banget sih ST. ST aja, udah. Gak usah beli yang lain. Nongkrongnya sampai maghrib. Berarti sabi aja jadi bank soal ya? Iya, makanya. Jadi PowerPoint di situ juga dosen-dosen. Oh iya. Kok bisa taruh situ dosen? Soalnya misalnya kakak kelas nih, ngasih file dia. Dikasih duit nggak sama Rehan? Kagak. Oh, jadi, suka rela. Tapi Rehan dapat duit kalau kalau mau bayar, kalau nah, ngambil. Jadi kan misalnya, bang, print ini dong file PowerPoint dosen siapa misalnya. Nah, nanti Rehan dapat filenya. Nanti pas buat adik kelas dijual. Astaga. Gitu, tapi sekut sih. Itu nongkrong paling sekut. Rehan nih. Shout-out buat Rehan. Abang-abangnya namanya Rehan. Rehan siapa tuh? Nggak tahu deh. Jangan-jangan dia ini lagi mata-mata kedokteran IARSI. Nggak tahu deh. Oh, nggak tahu juga. Intel jangan-jangan ya. Oke, mungkin itu aja kali ya. Iya. Itu menurut gue sih mungkin gue ulas lagi nih, ya kan. Dari gambaran real tadi dulu ada sistem blok dan sebagainya. Terus yang seru lu bisa nyuntik orang, nyunatin, ya kan, main-main sama mayat, joget-joget bareng mayat, sekut parah lah. Nah, mungkin gue mau kasih tahu juga nih si temen-temen kalau selain IARSI itu kampus-kampus yang lain kayak ada Unpad, kayak temen gue yang sebelumnya, UGM, Unan juga ada ya, Unan, USU, terus ada di UI, UB, Unsud juga ada, dan banyak sih sebenarnya ya. Kalau kedokteran itu menurut gue di seluruh daerah juga ada deh kayaknya. Maksudnya daerah tuh di wilayah Sumatera ada, pasti ada, di wilayah Kalimantan ada, di Sulawesi ada, Papua, bahkan Jawa ya pasti otomatis ada. Nah untuk terakhir nih sebelum nutup yang namanya konten kampus idaman nih, ya kan, jurusan kedokteran. Satu kata dong yang bisa menggambarkan tentang jurusan kedokteran menurut lo apa?
One word aja boy. Seperti Apa tuh? sekut. 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 Oke. Mungkin itu aja ya Is perbincangan kita nih buat nge-share ke teman-teman ya kan, khususnya adik-adik yang sekarang mungkin masih SMP atau mungkin udah SMA atau mungkin di akhir-akhir nih Is, malah di tahap-tahap akhir yang dimana sorry ya potong nih gara-gara biasa full. Jadi gitu aja ya mungkin buat teman-teman yang tadi yang udah gue bilang ya, apalagi mungkin sekarang di apa ya istilahnya jatuhnya di semester akhir lah masa SMA kan, kayak dari kelas 3 nih mungkin tahun ini kelas 3, habis itu tahun depan udah kuliah, mungkin bisa jadi pertimbangan nih. Iya. Ya kan, apalagi yang suka mungkin dari dunia kedokteran, terus suka dengan dunia sosial, membantu sesama masyarakat, khususnya antar manusia, boleh nih dijadiin pertimbangan masuk di kedokteran. Dimanapun kalian nanti kuliah, seenggaknya kalian tahu nih referensi dari kita nih, khususnya dari kawan gua nih si Rais, untuk jadi pertimbangan kalian. Oke, mungkin segitu aja Is. Iya. Thank you brother. Sukses terus. Amin. Ciao. Halo semuanya. Ulang.